kita belajar bareng-bareng insya Allah. Berarti respect ya Bu Asya. Kita mulai saja barangkali ya Bu El. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih, nampaknya akan kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman di yayasan, kemudian rekan-rekan guru, teman-teman para pimpinan unit, PG, TK, SD, SMP, juga para orang tua, murid yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual di kegiatan pengajian bulanan, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan yang kita ambil adalah tema tentang hijrah, karena kurang lebih beberapa pekan ke depan kita akan memperingatinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini mungkin kita akan bersama-sama untuk mengingat kembali peristiwa tersebut, yang kita tahu bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat fenomenal yang menjadi salah satu tonggak sejarah dalam perjalanan sejarah Islam, dan tentunya banyak hal yang bisa kita ambil pengalaman maupun ibroh dari kegiatan tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Rahmat. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga kepada Pak Rahmat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا
غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Rahmat yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya terkait dengan masalah hijrah. Dan Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti dari pengajian kita pada hari ini, kita akan sedikit menyaksikan barangkali ya Ibu dan Bapak sekalian, seperti apa sih suasana hijrah saat itu, kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah itu seperti apa. Mungkin kita akan sedikit tonton sejenak ya terkait dengan itu semua. Mohon izin saya akan share materi dulu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu sudah tampakkah di layar Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sekilas saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini merupakan peta rute perjalanan hijrah Rasulullah dari Makkah, dari sini ke Madinah, yang kita ketahui bersama bahwa perjalanan tersebut tidak serta-merta langsung menuju ke Makkah, langsung menuju Madinah, tetapi berangkat dulu ke selatan, baru kemudian melakukan perjalanannya hingga ke Madinah. Oke, kita akan coba lihat sedikit. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana perjalanan itu dilakukan. Kalau yang sekarang, Bapak dan Ibu sudah kelihatan kah? Google Earth? Sudah. Ada ya? Oke. Kenapa? Kalau yang sudah pernah ke sana, barangkali sudah bisa membayangkan, tapi mungkin kalau yang ini kita coba, oke ya, di mana sih posisinya?
Makkah itu dengan kita ya. Oke, kita di Bandung saat ini kurang lebih di sini ya, di Bandung. Kemudian kita melakukan perjalanan ke Tanah Suci Makkah, begitu ya di sini. Belum terlihat, Bu. Belum. Ada kelihatan tidak? Tidak ada itu. Kalau ada gambar, Bu. Nggak kelihatan gambarnya ya? Oke, Iya. sebentar. Oke, saya stop screen dulu ya, nanti saya akan tampilkan kembali. Oke. Teman-teman, gimana? Sudah kelihatan? Sudah ada. Ada ya? Baik. Iya. Jadi kita sekarang sedang ada di Bandung, begitu ya. Ini posisi kita di sini. Pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, ini kita di Bandung, kemudian kita melakukan perjalanan ke arah utara ya, sebenarnya tidak terlalu ke utara ya, antara barat dan utara itu. Oke, di sini kita lihat, kita perbesar sedikit, di manakah ada Mekah. Oke. Ini dia. Oke ya, di sini ya. Mekah. Nah, ini dia. Ini adalah Mekah, sementara di sebelah barat Mekah ini ada yang namanya Laut Merah. Begitu ya. Dan perjalanan hijrah itu dari Mekah ke Madinah, dari di sini lakukan perjalanan hingga ke sini ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 450 km ya. Dilakukan melalui perjalanan darat menggunakan kendaraan, beberapa unta, tapi juga banyak yang menggunakan berjalan kaki begitu ya. Dan hijrahnya Rasulullah sendiri agak berbeda dengan hijrahnya kaum muslimin yang lain. Nanti insya Allah akan banyak mungkin ya bisa kita baca sirahnya di buku-buku tentang sirah nabawiyah. Oke, ini kurang lebih posisi perjalanan gitu ya, Mekah ke Madinah. Oke, selanjutnya nanti kita akan sedikit nonton ya. Sebentar, kita tampilkan dulu ininya. Oke, sudah tampak. Nonton dulu ya. Sorry. Sebentar. Ya, sudah nampak teman-teman sekalian, Ibu dan Bapak? Selamat datang kepada Ustadz Imran yang sudah berada di tengah-tengah kita. Bangga Ustadz nanti ada yang akan menyampaikan berdasarkan cerita ini. Kita sedang keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah.
jam kalau dengan mobil ya. Kalau dengan jalan kaki informasi sampai 1 pekan, 1 minggu. Kalau di sini sudah lebih enak ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa daerah seperti inilah yang kemudian dilalui oleh kaum muslimin, kaum muhajirin untuk pergi ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Imran, mangga bila ada yang ingin disampaikan ditambahkan. Batu-batuan, kemudian air juga barangkali akan sangat sulit untuk diperoleh. Dan ini dilakukan kurang lebih 1 pekan. Hingga kemudian mereka tiba di sebuah daerah yang sama sekali mereka belum pernah tahu bentuknya seperti apa, keadaan daerahnya seperti apa. Hanya karena sebuah keyakinan kepada Allah, menjalankan perintah Allah bahwa harus hijrah, maka kemudian kaum muslimin rela untuk pergi ke Madinah dengan kondisi yang seperti itu. Ya, ini Madinah zaman sekarang ya. Dan sebelum Rasulullah tiba di tempat yang terkenal nanti dengan Masjid Nabawi, Rasulullah telah berhenti sejenak ya, mampir di daerah Kuba, dan kemudian beliau juga mendirikan masjid yang sekarang dengan kalau yang pergi umroh atau haji, ada kalau kita sholat di Kuba itu pahalanya setara dengan biasa seperti itu ya. Nah ini nanti kita masuk ke Kita di terowongan di bawah masjid atau halaman Masjid Nabawi. Masya Allah. Kita cari tempat parkir yang paling aman. La al-badru alaina. Kedengaran Bodwi suaranya nggak? siap kedengaran Ustaz. Saya kecilkan dulu atau suara videonya ya. Wajaba Silakan, Ustaz. syukru alaina Sudah di pataran Masjid Nabawi ya. Ini tempat parkir di Sahabat Haramain yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pataran di bawah payung ini. perjalanan ada panjang kita dari kota Mekah pantai ke kota Komodo. Madinah ini, alhamdulillah kita sampai di kotanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Masjid Nabawi. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tempatnya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pagar ini Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. adalah Salatu wassalamu alaika ya Safwat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillah. Allahumma atihi al-wasilata wal fadilah
والدرجة الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار. السلام عليك يا من أنفق ماله كله في حب الله وحب رسول الله. السلام عليك يا مظهر الإسلام. السلام عليك يا فاروق. جزاكم الله عن أمة رسول الله خير الجزاء. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di kota baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih nikmat sahabat di saat kita mencintai seseorang, kemudian kita bertemu dengan orang yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan video ini kerinduan sahabat sedikit terobati. Mudah-mudahan sahabat yang belum pernah kesini, yang belum pernah sampai ke kota baginda Rasul ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat agar datang ke sini. Salam dari kota Madinah sahabat. Semoga kita menjadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaatnya pertama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu setelah menyaksikan video tadi? Ya, Masya Allah ya. Sebuah perjalanan panjang, sebuah perjuangan panjang beliau begitu ya. Rasulullah SAW hingga pada akhirnya kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam ini. Mangga selanjutnya karena Ustadz juga sudah ada di tengah kita, saya mungkin sedikit akan menayangkan profil beliau ya. Tak kenal maka kenalan katanya ya. Sebentar, saya akan tampilkan sejenak. Ya, bersama kita hari ini ada seorang ustadz yang bernama Imron Rosyadi, Haji Imron Rosyadi LC. Beliau kelahiran Garut, 25 Desember 1969. Saat ini beliau tinggal di Garut. Nah, ini mungkin hikmah kita pandemi barangkali ya, sehingga siapapun bisa, yang jauh-jauh bisa kita hadirkan. Saat ini beliau telah dikaruniai 5 orang putra dan putri, 3 putri dan 2 orang putra. Pendidikan beliau banyak di Garut ya, hingga tingkat SMA, kemudian ke Jakarta melanjutkan kuliah di Lipia, kemudian di Ma'atal Hikmah Jakarta, dan Masya Allah kurang lebih kalau tidak salah sekitar 4 tahun ya beliau menimba ilmu di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Sementara riwayat pekerjaan beliau adalah safari dakwah di Jepang, pernah juga ke Abu Dhabi, UEA, Unit Emirat Arab, ke Thailand, Australia. Beliau juga pernah menjadi dosen di Ma'atal Imarat Bandung, pernah juga menjadi dosen di Akmaper ya, Rumah Sakit Al-Islam Bandung, pengajar di Majelis Taklim Riyadus Shalihat Rumah Sakit Al-Islam Bandung, pengajar di Majelis Taklim Salaman ITB Bandung, seorang penterjemah juga, dan masih banyak sebenarnya aktivitas beliau yang lainnya. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Imron untuk menyampaikan materinya. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran berdua nggak? Kedengaran Ustadz, tapi agak kecil ya.
mungkin bisa agak lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin Bapak-bapak, juga ibu-ibu yang mengikuti acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Yayasan Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil Alamin, ya. Luar biasa para peserta hari ini, hampir mendekati 200 ya. Terima kasih atas wasilahnya Ibu Dwi. Saya bisa bersilaturahim walaupun virtual ya dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik pengajar ataupun pengurus yayasan, juga dengan seluruh orang tua. Ya, semoga Zoom meeting atau pengajian virtual ini menjadi salah satu di antara wasilah kita bisa menguatkan silaturahim, dan mudah-mudahan dengan silaturahim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah atau pandemi ini secepat mungkin, sehingga bumi oleh Allah Ta'ala dipulihkan, disehatkan kembali seperti semula. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sunnahnya beliau bisa memberikan arahan kepada kita bagaimana dalam kondisi apapun seorang muslim bersikap. Ya, seorang muslim melalui menapaki perjalanan kehidupnya dalam kondisi apapun, dan insya Allah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini menjadi rahmatan lil alamin, ya, menjadi modal buat kita bahwa insya Allah kaum muslimin akan bisa melalui apapun kondisi hari ini dengan kesabaran, dengan tawakal. Terlebih lagi ya, pandemi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus senantiasa tetap berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, ya, bahwa WHO memprediksi bahwa pandemi ini masih akan bertahan sampai 5 tahun ke depan, ya. Itu kata WHO, perhitungan manusia. Ya, tapi Allah punya kehendak yang lain, ya, yang itu tidak mustahil. Maka kita berharap husnudzon kita kepada Allah Ta'ala dalam kondisi apapun, insya Allah akan menjadi modal buat kita. Dengan husnudzon itu kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberikan terbaik buat kita semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dilihat di slide itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah dua sifat Allah Ta'ala, dua asma Allah Ta'ala yang paling awal dikenalkan oleh dirinya kepada kita. Dan kita membacanya dalam sehari itu, kalau 17 rakaat,
ya, ada 17 kali, hanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang 2 kali. Berarti 34 kali kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu dikenalkan, ya, dikuatkan kepada kita semua. Ya, dan sengaja oleh Allah Ta'ala yang dikenalkan ya, tentang dirinya itu kepada kita manusia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih dan maha penyayang. Ya, tidak terkecuali di dalamnya bahwa pandemi COVID-19 ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya bagi kita semua. Dan kita yakin ya bahwa di antara Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu ya dengan pandemi ini ya, yang namanya ujian itu tidak akan selamanya. Ya, kalau ujian di sekolah paling lama berapa? Paling seminggu ya, Bu Dwi ya. Paling seminggu ya, nggak bakal Ya, Ustaz. selama-lamanya. Ya, nanti kalau setelah ujian berarti akan naik kelas. Berarti kita juga bakal naik kelas. Ya, entah kelasnya langsung naik berapa kelas atau seperti apa. Yang jelas kita yakin bahwa pandemi ini adalah bagian dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditambah juga dengan munasabah kita hari ini, ya, kajian kita hari ini dengan kita bakal masuk ke tahun Hijriah baru, ya, tahun Hijriah baru, di mana kita berharap walaupun mungkin sini sudah 2 tahun ya, 2 tahun Hijriah pandemi ini bertahan, tapi kita tidak pernah surut, kita tidak pernah melemah husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana optimisnya, semangatnya Rasulullah SAW selama beliau 23 tahun mengemban risalah kerasulan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. 13 tahun di Mekah itu bukan hidup tanpa masalah. 13 tahun di Mekah itu penuh dengan intimidasi, penuh dengan tribulasi, ya. Sama di Madinah juga. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan gelar Ulul Azmi Minar Rusul. Bahwa Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah Ulul Azmi. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ulul Azmi itu adalah Rasul yang sabar. Rasul yang sisi ujiannya volumenya lebih besar daripada nabi yang lain dan rasul yang lain, ya. Nah, Rasulullah SAW selama 23 tahun itu penuh dengan perjalanan yang sangat luar biasa, ya, termasuk di dalamnya nanti adalah peristiwa hijrah yang kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini, ya. Nah, Rasulullah SAW hijrah Rasulullah SAW itu yang langsung dirinya langsung itu ada 2 kali, ya. Pertama ke Taif, kedua ke Madinah, walaupun seringnya ke Madinah lah hijrah tersebut, ya. Nah, sementara sahabat, ada beberapa sahabat yang ketika di Mekah, para sahabat juga sempat ada yang 2 kali melaksanakan hijrah, yaitu ke Habasyah. Ya, Habasyah itu kurang lebih kalau di peta geografi kita hari ini adalah Ethiopia, ya, Ethiopia. Ya, termasuk
yang hijrah ke Ethiopia itu adalah sepupunya Rasulullah, itu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sehingga mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi waktu itu, ya, di Ethiopia, ya, di Habasyah. Nah, jadi hijrah Rasulullah SAW ini, ya, kalau kita ambil pelajaran, ini munasabahnya juga sama dengan pandemi kita hari ini, ya, bahwa seorang Rasul saja yang mendapat julukan, ya, kekasih Allah Ta'ala, itu tidak luput dari ujian dan cobaan. Dan ternyata Rasulullah SAW bisa melalui ujian dan cobaan tersebut. Ya, ditambah lagi yang harus kita yakini, ya, bahwa tidak mungkin seseorang itu diuji coba oleh Allah Ta'ala kecuali masih ada di batas kemampuannya. Ya, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya, termasuk di dalamnya kita umat Islam hari ini, ya, bagian yang kita hidup di masa pandemi ini, ya, kita yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan kelas kita, dan Allah Ta'ala melihat bahwa kita mampu. Maka salah satu di antara bekal buat kita di masa pandemi ini adalah dengan husnudzon, dengan mengambil ibrah dari pelajaran Rasulullah SAW hijrah. Masalah dirasakan oleh Rasulullah SAW bertubi-tubi, tidak pernah henti selama 13 tahun, ya, di Mekah. Walaupun pada akhirnya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa ada raja adil, ya, walaupun dia beragama Nasrani di Ethiopia yang bernama Najasyi, dan ternyata akhirnya Najasyi menerima kurang lebih sekitar 80 orang yang hijrah ke Habasyah pada waktu itu, ya. Dan ternyata hijrah itu terjadi di puncak intimidasinya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dan peristiwa hijrah itu terjadi pasca kurang lebih kematian kekasih tercinta Rasulullah SAW, Khadijah, juga sang paman, yaitu Abu Thalib, sehingga disebut dengan Amul Huzni, ya, yaitu tahun kesedihan, ya, yang akhirnya Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Setelah diisrokan dan dimi'rajkan, yang tadinya Rasul hampir down dengan meninggalnya dua kekasihnya tadi, sang istri dengan sang paman, diisrokan dan dimi'rajkan, ternyata akhirnya muncul semangat baru lagi Rasulullah SAW. Ketika semangat baru itu muncul, sehingga Rasulullah SAW melihat masalah itu sebagai peluang. Ya, akhirnya setelah Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, Rasulullah SAW itu berkeliling di dekat daerah Mekah. Ada yang sampai ke dekat ke Yaman, ada yang sampai ke Riyadh. Kalau sekarang mungkin sudah mendekati Uni Emirat Arab, ya. Rasul juga sempat keliling mendekati Bahrain kalau kita hari ini, ya. Untuk mencari tempat evakuasi yang pas, ya, karena Rasul juga bukan hanya memikirkan para pengikutnya yang kurang lebih berjumlah 200 orang, ya, 200 orang, bagaimana agar yang 200 orang ini bisa aman dari gangguan, bisa aman untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya pas di tahun ke-11 kenabian, ya, karena kebetulan waktu itu lagi haji, Rasulullah SAW akhirnya datang ke Arafah, datang ke Mina, bertemu dengan utusan jamaah haji, tapi hajinya bukan haji seperti hari ini, ya. Hajinya masih haji gaya musyrikin dulu. Nah, ternyata di tahun ke-11
Rasul bertemu dengan 6 orang dari Yathrib. Dulu belum Madinah namanya, tapi namanya Yathrib. Akhirnya terjadilah dialog Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana optimisnya Rasulullah SAW setelah bertubi-tubi masalah, Rasul tidak larut dengan masalah. Ya, Rasul tidak baper dengan masalah ditinggal sang paman, ditinggal sang istri. Tapi Rasul terus optimis. Didakwahilah 6 orang dari Yathrib. Ya, dan akhirnya pulanglah orang Yathrib di tahun ke-12. Ya, orang Yathrib itu datang lagi, sekarang berjumlah 11 orang. Ya, berjumlah kalau tahun ke-11 ya 6 orang, tahun ke-12 itu 75 orang ya, 75 orang, dan akhirnya Rasulullah SAW di tahun ke-13 itu kurang lebih sekitar 73 orang. Dan akhirnya setelah tahun 13 berangkatlah Rasulullah SAW menuju ke Yathrib, menuju ke Madinah. Artinya dari muqaddimah hijriah ini saja, ya, perjalanan hijrah Rasulullah SAW, kita bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu ciri khas ulul azmi minar rasul itu adalah energinya tidak pernah berhenti. Ya, energi positifnya terus husnudzon pada Allahnya tidak pernah henti-henti. Maka ya buat kita sebagai umat Rasulullah SAW layak bagi kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai uswah buat kita semua dalam optimisme. Ya, jadi hijrah itu bukan maknanya lari dari kenyataan karena tidak kuat dengan masalah, akhirnya Rasul lari ke Madinah, tidak. Tapi malah justru Rasulullah SAW melihat di saat di Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk menerima kebenaran, maka Rasul melakukan approach kepada 6 orang tadi di tahun ke-11. 6 orang, ternyata dari 6 orang itu berubah menjadi 11 orang, dari 11 orang itu menjadi 75 orang. Ya, itulah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hanya 6 orang, tapi Rasul yakin. Ya, Rasul yakin bahwa ada titik terang ya dari 6 orang tadi. Itulah Rasulullah SAW. Tidak mengeluh dengan masalah yang terjadi, yang bertubi-tubi menghampiri beliau, sampai-sampai bisa dibayangkan sampai-sampai Fatimah ya putri Rasulullah SAW itu merasa kasihan kepada Rasulullah SAW ya, dengan kenapa Rasul ketika di Mekah itu sempat dicekik ya ketika sedang sholat ya, kalau tidak keburu ada anak, Rasul lagi sholat sempat dilempari dengan kotoran. Lalu Rasulullah SAW sering disebut dengan orang gila, sahir, tukang sihir, ya, dan seterusnya. Malah Rasulullah SAW sempat di lockdown, ya, sempat diblokade, di lockdown di Syi'ib selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun. Jadi pandemi kita masih belum seberapa, kita lockdown berapa lama nih lockdown nih? Ya, Rasulullah SAW itu 3 tahun. Masya Allah. 3 tahun. Nah, akhirnya setelah dibuka blokade lockdown selama 3 tahun tadi, setelah itu meninggallah sang istri, meninggallah sang paman, sehingga Rasulullah SAW sedih. Di saat sedang sedih seperti itu saja Rasulullah SAW pergi ke Taif. Ya, tadinya ke Taif itu Rasul mungkin ingin menenangkan kondisinya. Ternyata ketika Rasul sedang ke Taif, salah seorang tokoh Quraisy pada waktu itu Amr bin As berangkat duluan menuju ke Taif dan memprovokasi orang Taif ya untuk menolak Muhammad. Ya, tapi belum sampai Rasulullah SAW ke gerbang kota Taif, seluruh penduduk Taif sampai anak-anak kecil melempari Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasul tidak ditamengi, tidak dijaga oleh
Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW, Rasul mungkin sudah meninggal dunia. Ya, sampai Rasulullah SAW di puncak kesedihannya, lihat juga ya, betapa optimisme Rasulullah SAW itu luar biasa. Ketika Rasul istirahat, ya setelah dilempari oleh orang-orang Taif, ya sedang istirahat, tiba-tiba turun malaikat gunung. Malaikat gunung datang menghampiri Rasul, ya menghampiri Rasul dan menawarkan jasa. Kata malaikat gunung, Muhammad, aku tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif. Ya, engkau mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk membalikan gunung kepada penduduk Taif karena perlakuan mereka terhadapmu. Tapi ternyata bagaimana jawaban Rasulullah? Lihatlah optimisme Rasulullah SAW, bertubi-tubi masalah yang menimpa dirinya itu tidak membuat dia balas dendam, tidak membuat dia putus asa dalam segala hal. Ya, sehingga apa jawaban Rasul kepada malaikat gunung tadi? Kata Rasulullah SAW kepada malaikat gunung, ya aku tidak akan mendoakan kecelakaan kepada penduduk Taif. Kenapa? Karena aku yakin bahwa dari sulbinya, dari turang rusuknya orang-orang yang membenci aku hari ini, aku yakin akan ada orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Ya. Padahal darah hampir sekujur tubuh Rasulullah SAW, darah mengucur. Ya. Itu juga kalau tidak tadi ditahan oleh Zaid bin Harithah. Dan ternyata Rasulullah SAW husnudzan, dan ternyata buah optimis Rasulullah SAW itu terbukti 13 tahun berikutnya. Ya, 13 tahun berikutnya di tahun ke-10, ya, tahun ke-10 Hijrah, ya, orang-orang Taif itu datang berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW. Lihatlah optimisme seorang Rasul yang diberi gelar ulul azmi minar rusul, yang punya azam yang kuat di kalangan Rasulullah SAW. Setelah beres Rasulullah SAW dari Taif mau balik lagi ke Mekah, ternyata di Mekah sudah ditutup seluruh gerbangnya itu oleh para tokoh Quraisy, ya, para tokoh Quraisy, dan Rasul tidak bisa masuk. Bisa dibayangkan, ya, bagaimana permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Akhirnya atas jaminan salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im, akhirnya Rasul bisa masuk lagi ke kota Mekah. Lalu ketika sampai di kota Mekah, beliau gelisah antara tidur dengan tidak tidur, akhirnya diisrakan dan dimi'rajkan. Ya, itulah peristiwa tersendiri, yaitu Isra Mi'raj. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj tadi, akhirnya tadi punya semangat baru, punya optimis baru lagi, ya, muncul dari diri Rasulullah SAW, sehingga berdakwahlah kepada orang-orang Yathrib tadi, ya, orang Yathrib yang tadinya Isra Mi'raj itu terjadi tahun ke-10 menjelang tahun ke-11 Hijriah, 11 kenabian. Lalu di tahun ke-11 itu Rasul berdakwah kepada orang Yathrib, tahun ke-11 6 orang, tahun ke-12 11 orang, dan tahun ke-13 itu 75 orang. Nah, sehingga ya, ini dalam slide yang dilihat oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu penjelasan kenapa penanggalan Hijriah itu dari mana asal muasalnya, ya, dari mana asal muasalnya, yaitu peristiwanya, ide penanggalan dalam Islam itu dimulai dari Hijriah, dari hijrahnya Rasul. Ya, dalam slide ini ceritanya suatu ketika Umar Ibnu Khattab, Amirul Mukminin, pernah nulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Kebetulan beliau waktu itu di Kufah, di Irak hari ini, ya, antara Irak Iran hari ini. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Amirul Mukminin,
Anda mengirim surat tapi Anda tidak mencantumkan tanggal berapa ya Anda mengirim surat ini. Akhirnya masukan dari Abu Musa al-Asy'ari itu menyebabkan menjadi inspirasi buat Umar. Ya, akhirnya dikumpulkan oleh Umar para sahabat Rasulullah SAW di Madinah. Coba jalan keluarnya usulan dari Abu Musa al-Asy'ari itu untuk penanggalan surat menyurat itu dimulainya dari mana? Sebagian di antara mereka ada yang mengusulkan udah ajalah pakai penanggalan orang-orang Persia. Ya. Orang-orang Persia tiap kali kaisarnya yang baru diganti dengan diganti penanggalannya ya dengan kebijakan dari kaisar yang baru ya. Tapi sebagian lagi ada yang mengusulkan udah dengan nyontoh Romawi aja, karena apa? Persia dan Romawi pada zaman Rasulullah SAW itu adalah dua negara adidaya yang disegani pada waktu itu, yang lagi eksis berkuasa pada waktu itu. Tapi usulan mengikuti cara penanggalan orang Persia ditolak, cara penanggalan orang Romawi juga ditolak. Sebagian sahabat ada yang mengatakan, kata sahabat yang lain, ya mendingan penanggalannya dari mulai Rasulullah SAW lahir saja. Ya, tapi itu ditolak pendapatnya. Sebagian lagi ada yang mengatakan kalau itu dari mulai diangkatnya Rasulullah SAW. Ya, tapi ternyata ada sebagian lagi yang mengusulkan kalau begitu mendingan dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, faqala Umar, maka akhirnya Umar mengatakan, Budwi bisa diklik. Siap, Ustaz. Nah, akhirnya kata Umar, saya setuju mendingan dari hijrah. Kenapa? Karena al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Karena dengan peristiwa hijrah itulah terjadilah pembedaan antara al-haq dan al-batil. Ya, kenapa? Karena hijrah itu sekali lagi tidak jangan salah mengartikan bahwa hijrah itu adalah karena apa? Rasul tidak kuat dengan intimidasi, bukan. Atau Rasul ingin lari dari kenyataan, tidak. Ya, kenapa? Karena tadi setelah Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, Rasul itu ahli strategi, ya ahli strategi Rasulullah SAW itu. Rasul pernah datang ke Yaman. Rasulullah SAW mengatakan, kalian aku punya risalah baru nih. Ya, kata Rasulullah kepada orang Yaman, kalian bisa nggak menjamin keamanan risalah ini? Maka dengan risalah ini kita akan menuju arah baru dunia yang existing waktu itu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Orang Yaman sudah siap, tapi Rasul melihat kontur wilayah geografi dari Yaman, kata Rasulullah SAW, setelah dilihat ternyata itu tidak cocok. Akhirnya Rasul berangkat ke Riyadh, ya ke Riyadh, yaitu ke daerah dekat Uni Emirat Arab sekarang. Mereka juga sudah siap menerima Rasulullah SAW hijrah ke sana. Tapi Rasul melihat bahwa kurang strategis. Kenapa? Karena terlalu dekat antara Yaman dengan Persia itu, antara Yaman dengan Riyadh itu terlalu dekat dengan kekuasaan Persia. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi ngambil hijrah jadi Rasulullah SAW menawarkan ke wilayah-wilayah seputar Mekah waktu itu dengan jaminan bahwa Rasul punya mimpi, punya visi dan misi, punya arah baru untuk membangun peradaban manusia, dan perlu orang yang bisa menerjemahkan arah baru yang dibangun oleh Rasulullah SAW tersebut. Nah, ternyata di tahun ke-11 Rasul melihat ini peluang orang Yathrib. Kenapa? Karena Yathrib itu, Madinah sekarang, itu jauh jangkauannya dari Romawi dan Persia. Ya, jauh dari jangkauan Romawi dan Persia. Maka Rasulullah SAW melihat bahwa
Yathrib itu adalah tempat yang yang pas. Sehingga kata Umar, nah di sini mulailah ya tadi setelah tadi usulan-usulan dari para sahabat yang lain, ya ternyata ketika ada yang mengusulkan mulailah penanggalan itu dari mulai hijrah Rasulullah SAW, maka Umar langsung merespon dengan kalimat al-hijratu, hijrah itu farraqat bainal haqqi wal batil. Itu yang membedakan antara dan hak dan batil itu adalah dalam peristiwa hijrah. Ya, maka dari zaman Umar itulah ya yaitu tahun ke-3 dan tahun ke-4 Hijriah dari pemerintahan Umar Ibnu Khattab ya, setelah 2 atau 3 tahun Umar menjabat ya. Lalu berikutnya kita ingin karena yang memulai penanggalan itu adalah Umar Ibnu Khattab, maka kenapa Umar sampai mengatakan bahwa hijrah itulah yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Kita akan mengambil beberapa pelajaran kenapa Umar lebih setuju dengan peristiwa hijrah tadi. Ada apa makna yang tersirat dari peristiwa hijrah sehingga Umar Ibn Khattab merespon penanggalan itu dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Kita akan lihat beberapa hikmahnya. Ya, hikmah yang pertama adalah silahkan Budi. Ya, hikmah pertama dari peristiwa hijrah itu adalah al-akhdhu bil asbab tsumma al-i'timad 'ala Allah. Ya. Umar menjadikan hijrah sebagai sumber inspirasi karena apa? Hijrah itu adalah tadi kalau kita melihat dari kacamata optimisnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW padahal sebenarnya Rasul bisa berdoa pada Allah Taala, ya, bisa berdoa pada Allah Taala untuk untuk bisa minta naik buruk, ya umumnya dari Mekah ke Madinah untuk bisa hijrah. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu mengambil asbab, ya, mengambil ada usaha, tawakal pada Allah Taala. Kita coba lihat poin usaha dan tawakal Rasul dalam peristiwa hijrah, sehingga Umar itu sangat luar biasa menjadikan hijrah itu sebagai sumber inspirasi buat beliau. Kenapa? Karena ketika satu persatu para sahabat itu minta izin untuk hijrah, akhirnya ya beberapa orang sahabat diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah. Ketika Abu Bakar ingin hijrah, oleh Rasul ditahan. Karena apa? Abu Bakar melihat bahwa dia juga merasa tidak aman. Ya, kenapa? Karena anak istrinya juga, ya. Tapi sang ayah masih kafir pada waktu itu. Sang ibu yaitu Ummu Ruman, ibunya Abu Bakar udah masuk Islam, sementara sang ayah masih belum. Ya. Nah, Abu Bakar sempat minta izin pada Rasul untuk hijrah menyusul para sahabat. Nanti dalam peristiwa hijrah ini banyak cerita, ya, banyak cerita. Ada ceritanya Umar, ada ceritanya Ummu Salamah, ada ceritanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kalau Umar bin Khattab memangnya hijrah, ya, sebelum Rasul yang hijrah ya dengan Abu Bakar. Kita cerita tentang Umar. Bagaimana Rasul dan para sahabat itu ada usaha dulu. Ya, Rasul sebagai qudwah tidak meminta pada Allah Ta'ala, ya Allah saya ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, mintalah dibantu dengan buruk. Ternyata tidak. Ya. Dan ternyata para sahabat juga akhirnya diajari oleh seperti itu. Umar bin Khattab itu ketika beliau akan hijrah, beliau datang karena Umar masuk Islam tahun ke-5 kenabian, berarti setelah 6 tahun, ya. Berarti setelah 8 tahun, ya. Setelah 8 tahun Umar Muslim, ya, menjadi seorang Muslim. Ketika akan hijrah, Umar itu langsung datang ke Ka'bah. Lalu Umar berteriak di depan orang-orang para Ibnu Quraisy,
jika di antara kalian ada yang mau anaknya yatim, susul Umar. Kata Umar, ya. Kalau mau istrinya jadi janda, susul Umar. Ya, para tokoh Quraisy melihat Umar mengumumkan mau hijrah, mereka tidak ada yang berani. Ya, akhirnya Umar hijrah dengan keluarganya dengan terang-terangan tanpa ada seorang pun yang berani menghalangi Umar. Lain lagi ceritanya dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu namanya Hindun, ya, nama aslinya Hindun, dengan sang suami Abu Salamah dengan sang anak. Melihat para sahabat yang lain sudah hijrah, Ummu Salamah berbisik-bisik dengan sang suami, ya, kita akan hijrah, ya, tapi kita harus wanti-wanti jangan sampai ketahuan. Akhirnya tengah malam mereka keluar, ternyata bocor lah, ya, ternyata bocor. Akhirnya dikejarlah Ummu Salamah dengan sang suami dengan sang anak itu oleh dua kabilah besarnya. Yang satu kabilah Ummu Salamah yaitu dari Banu Mahzum, ya, yang satu lagi kabilah sang suami Banu Asad. Ternyata sang suami bisa melepaskan diri, lalu larilah, ya, sang suami menuju ke Madinah. Sementara Ummu Salamah dengan sang anak ditawan. Ummu Salamah diambil sama kabilahnya Banu Mahzum, sementara sang anak diambil sama kabilah sang suami Banu Asad. Bisa dibayangkan bagaimana peristiwa al-haq dan al-batil yang tadi disebutkan oleh Umar dalam peristiwa hijrah di kalangan sahabat seperti itu. Akhirnya kurang lebih hampir setengah tahun Ummu Salamah meratapi kepergian sang suami dan sang anak. Karena hampir tiap malam nangis, akhirnya Banu Mahzum melobi Banu Asad kabilah sang suami. Terjadilah kesepakatan, akhirnya sang anak dibalikan ke Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah sudah sedikit lega, tapi belum 100% karena harus menyusul sang suami yang jauh di Madinah sana. Akhirnya hampir tiap malam dia juga meratap. Akhirnya Banu Mahzum mengatakan, ya udah susul aja suamimu, aku tidak akan tanggung jawab. Bisa dibayangkan seorang Ummu Salamah, ya, mungkin diperkirakan usianya Ummu Salamah pada waktu itu mungkin sekitar 45 tahunan lah. Dia harus jalan sendiri dengan sang anak 450 kilo tadi disebutkan, ya, di prolog di awal, ya, berjalan berdua dengan sang anak, ya, menyusul suami tercinta. Akhirnya di tengah perjalanan ketemulah sama Utsman bin Maz'un. Akhirnya sama Utsman bin Maz'un diantarkanlah sampai ke Kuba. Akhirnya bertemulah sang istri dengan sang suami, maka bercengkramalah, ya. Tapi ternyata tidak lama setelah bercengkrama tadi sang suami, ya, mendapat panggilan untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Dan akhirnya pergilah sang suami dalam salah satu ekspedisi yang dilakukan oleh para sahabat atas perintah Rasul, dan ternyata sang suami meninggal dunia. Ya, bisa dibayangkan oleh hadirin semua, ya. Mungkin kalau tadi menyusul dari Mekah ke Madinah masih ada harapan ketemu walaupun jaraknya jauh. Tapi kalau sekarang, ya, mau menyusul bagaimana? Sehingga, nah, ini mudah-mudahan, ya, salah satu di antara tips doa, ini doanya Ummu Salamah, ya, di kondisi pandemi ini. Akhirnya tiap malam Ummu Salamah kembali lagi, ya, berdoa pada Allah Ta'ala sama seperti ketika di Mekah, ketika berpisah dengan sang anak dan sang suami. Maka Ummu Salamah berdoa. Doanya sudah ada yang hafal nggak? Doa Ummu Salamah. Nah, hadirin ada yang tahu nggak doanya Ummu Salamah? Luar biasa doanya. Doanya kata Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li
khairan minha. Artinya apa? Ya Allah, ini sangat baik di masa pandemi, doa Ummu Salamah ini menjadi bagian dari zikir yang bisa kita baca ya. Allahumma ya Allah ajirni fi musibati. Berilah aku pahala ya atas musibah yang Engkau turunkan kepadaku ya Allah. Lalu wakhluf li khairan minha, dan ya Allah gantilah musibah itu dengan yang lebih baik lagi. Terus diulang-ulang oleh Ummu Salamah, dan ternyata Ummu Salamah tetap optimis. Ya, lihatlah di kalangan sahabat saja optimis. Ya, ternyata dari doanya Ummu Salamah, ya, maka datanglah Rasulullah SAW meminang. Ya, datanglah meminang. Ummu Salamah buah dari sabarnya, buah dari optimisnya itu tidak terbayang. Sehingga makanya Allah Ta'ala berfirman dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang sabar itu ganjarannya, pahalanya oleh Allah Ta'ala akan diberikan bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, bakal unlimited. Ya, bakal unlimited. Ummu Salamah nggak pernah berpikir bahwa dirinya akan mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ya, itu karena apa? Karena sabar, karena tawakal, ya seperti poin ini. Karena apa? Karena husnudzon pada Allah Ta'ala, karena optimis. Terus berusaha. Dan ternyata ya akhirnya Ummu Salamah mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, termasuk ibunya kita. Ummu Salamah itu adalah ibunya kita. Karena apa? Karena buah dari usaha dan tawakal husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita Ummu Salamah. Ya, bagaimana beliau berhijrah dengan mengambil usaha, ya. Jadi tidak pernah baper, tidak pernah terus mengeluarkan caci maki, ya, menyalahkan orang lain di kondisi PPKM seperti hari ini juga dengan diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus, ya. Tidak terus malah justru mencaci maki orang lain, malah yang ada dia terus berusaha. Contoh yang ketiga dari peristiwa hijrah tadi, ya, adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lihat, salah seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib itu asalnya orang Arab, ya, orang Arab. Suhaib itu pernah menjadi hamba sahaya, ya, pernah diperjualbelikan sampai ke daerah Syam. Kalau kita hari ini ya mungkin antara Irak dan Suriah. Lalu akhirnya dia pindah ke Yaman, masih tetap jadi hamba sahaya. Akhirnya datanglah ke Mekah. Setelah di Mekah dia berusaha dan akhirnya dia menjadi merdeka. Setelah merdeka, ya, ternyata dia tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW. Dan akhirnya masuk Islamlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi. Setelah dia Muslim, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ingin mengikuti hijrah Rasul dan para sahabat. Akhirnya dia keluar dengan sembunyi-sembunyi sama. Tapi ternyata ketika dia sembunyi-sembunyi bocor. Ya, sama dengan Ummu Salamah dan sang suami tadi, ya. Sehingga dikejar oleh beberapa orang pasukan orang-orang Quraisy. Ya, terus dikejar sampai akhirnya di tengah perjalanan. Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kenapa kalian mengejarku? Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kalian tahu nggak bahwa aku ini pemanah ulung? Ya, kalau kalian bergerak, aku akan panah. Ya, dan kalian tidak akan lepas dari busur panahku. Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, tapi ternyata orang-orang Quraisy tadi tetap ngotot, dikejarlah. Akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, Ya, udahlah begini sajalah, kata Suhaib bin apa Sinan teh nggak Ar-Rumi. bisa?
Ya, kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, begini saja, di Mekah aku punya banyak harta. Silahkan harta kekayaanku yang aku usahakan dari semenjak aku menjadi budak sampai aku menjadi orang kaya, silahkan bagi oleh kalian, ya, oleh kalian yang mengejar tadi. Tapi biarkanlah aku menyusul Rasulullah SAW. Akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi seluruh harta kekayaannya dia berikan kepada orang-orang Quraisy, dan dia berangkat ke Madinah dengan tanpa membawa bekal apapun. Ya, sehingga turunlah ayat di surat Al-Baqarah, Rabihat tijarataka ya Aba Yahya wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah. Itu beberapa potret hijrahnya para sahabat. Kita lihat kepada Rasulullah, bagaimana Rasul berusaha. Ya, ketika para sahabat satu persatu sudah berangkat, akhirnya kata Abu Bakar juga ingin berangkat, tapi dijaga oleh ditahan oleh Rasul, dan akhirnya setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala, kata Rasul kepada Abu Bakar, kita hijrah. Nah, akhirnya bersiap-siaplah. Ya, akhirnya Abu Bakar menyadari bahwa dia ditahan-tahan itu ternyata ada perintah dari Allah Ta'ala untuk menyertai Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengambil uang, dan Rasulullah SAW beli unta kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasul, mengapa Anda mesti beli segala kepada aku? Ya, aku hibahkan. Kata Rasul, tidak. Inilah ifahnya Rasulullah SAW. Ya, Rasul menjaga harga diri. Beliau bertransaksi dengan Abu Bakar, ya, dengan Abu Bakar. Lalu akhirnya dibelilah tadi. Ya, ternyata Rasulullah SAW, ya, ketika akan hijrah, kalau hadirin semua tahu bahwa Madinah itu ada di sebelah utara Mekah, ya. Tapi ternyata ketika Rasul hijrah, Rasul itu menuju ke arah selatan dulu, menuju ke Yaman. Dan akhirnya Rasul masuk ke Gua Thur dulu. Nah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu luar biasa bagaimana usahanya. Dia tidak memasrahkan diri pada Allah. Ya Allah, pokoknya saya mau hijrah dan tolong amankan. Ternyata tidak. Rasul dan Abu Bakar memakai strategi. Maka Rasul meminta pada Abu Bakar untuk mengatur perjalanannya, strategi perjalanannya. Yang pertama ada Abdullah. Abdullah putranya Abu Bakar. Ada Asma binti Abi Bakar. Dua-duanya, lihatlah, keluarga Abu Bakar berperan dalam hijrahnya Rasul dan Abu Bakar. Dan yang waktu itu Aisyah masih kecil, ya, masih kecil, mungkin sekitar usia 7 tahunan lah, usia 7 tahunan. Ya, bisa masuk ke slide ini, betul. Nah, ternyata Rasul dan Abu Bakar membagi tugas. Abdullah itu tukang, di samping tukang mengembala, ya, mensuplai, mengamankan, mensuplai informasi. Yang kedua adalah Asma, saudaranya Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Waktu itu Asma, nah bisa ketiga juga bisa, ya. Jadi optimis dan tidak putus asa. Masuk ke slide ketiga, Bu Dwi. Di bagaimana Rasul, ya, di dalam perjalanan itu melakukan planning luar biasa. Rasul membagi-bagi the right man and the right job. Ya. Ya, dalam peristiwa hijrah itu terjadi planning, organizing, controlling, dan activating, ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dan Abdullah sebagai orang yang menguping informasi di kalangan orang-orang Quraisy, ya. Sementara Asma binti Abi Bakar sebagai orang yang ditugaskan untuk logistik, ya. Dan tadi saya katakan bahwa sang ayah, yaitu Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, itu masih dalam keadaan kafir, ya. Bagaimana Abu Bakar itu mengkondisikan keluarganya, kecuali Abdurrahman waktu itu.
Abdurrahman waktu itu masih kafir, malah sempat nanti di perang Uhud, Abdurrahman itu masih sempat berperang dengan Abu Bakar. Abdurrahman di kalangan musyrik Quraisy, sementara Abu Bakar sudah ada di pihak kaum muslimin, ya. Nah, bukan di Uhud tapi di Badar, ya, dalam perang Badar, itu perang pertama dalam Islam. Nah, ternyata Abdullah itu datang bersama sang adik, yaitu Asma binti Abi Bakar, membawa logistik. Ya, pergi malam hari, ya dengan membawa gembalaan, sehingga bekas tapak kakinya itu tersamarkan dengan kaki-kaki gembalaannya, ya. Ketika pulang juga sama. Nah, sebelum berangkat Abdullah itu nguping dulu informasi, sehingga ketika datang ke Gua Thur itu dengan membawa informasi terkini seperti ini. Sementara Asma binti Abi Bakar itu pernah satu ketika akan mengirimkan logistik, kurang lebih Rasul di Gua Thur itu 3 hari. Ya, 3 hari. Ketika akan mengirimkan logistik, ternyata tidak ada untuk bisa mengikat makanan tadi. Akhirnya Asma binti Abi Bakar melihat ada selendangnya, ya, yang biasa dipakai untuk mengikat perutnya, yang waktu itu masih dalam keadaan hamil kalau nggak salah, ya, atau belum hamil, ya. Dan akhirnya dibagi 2 lah si ikat pinggangnya, sehingga Asma binti Abi Bakar mendapatkan gelar Zatu Nitaqatain, perempuan pemilik 2 ikat pinggang, ya. Jadi ikat pinggangnya Asma binti Abi Bakar itu sudah masuk surga, ya. Sudah dijamin masuk surga. Dan seperti itu, ya. Dan setelah 3 hari, sesuai dengan informasi dari Abdurrahman tadi, dari Abdullah tadi, adalah waktu yang pas sebelum untuk berangkat ke Madinah. Sebelumnya Abu Bakar itu luar biasa. Bagaimana Abu Bakar itu dengan optimis, dengan husnudzon, ketika masuk ke Gua Thur, Abu Bakar membersihkan tempat itu. Ya, Gua Thur tadi dibersihkan dengan bersih, tidak ada satu lubang kecuali ditutup oleh Abu Bakar. Sehingga untuk menutupi lubang-lubang itu sampai Abu Bakar menyobek bajunya sedikit-sedikit, sehingga si lubang itu ditutup-tutupi oleh Abu Bakar. Tinggal ada satu lubang yang belum tertutupi. Akhirnya karena sudah tidak ada lagi baju yang bisa dipakai untuk menutup, akhirnya ditutuplah dengan ibu jari kakinya, ya, ibu jari kakinya. Dan ternyata di dalam lubang tersebut ada kalajengking disengat Abu Bakar. Tadi Abu Bakar tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW, tapi ternyata pada akhirnya air matanya menetes dan membuat Rasul terbangun. Akhirnya Rasul nanya apa gerangan yang terjadi, dan akhirnya Abu Bakar menceritakan. Abu Bakar akhirnya diobati oleh Rasulullah SAW. Ternyata masih di organizing planning dan tadi setelah 3 hari Abu Bakar, Rasulullah SAW itu menyewa seorang profesional. Ya, dalam kondisi apapun, tidak semua pekerjaan bisa kita handle. Termasuk dalam perjalanan hijrah itu, ya, Rasulullah SAW malah justru melakukan mengaktifasi, yaitu salah seorang pemuda yang masih musyrik, namanya Abdullah bin Uraikid. Ya, namanya Abdullah bin Uraikid. Waktu itu dia masih musyrik. Tapi karena Abdullah bin Uraikid ini tahu jalan pintas di luar jalan yang suka dilalui dari Mekah ke Madinah, dia membayar secara profesional kepada Abdullah bin Uraikid. Dan ternyata Abdullah bin Uraikid juga dia profesional. Ya, lihat bagaimana planning, organizing, ya, controlling dan activatingnya tadi, controllingnya oleh Abdurrahman, ya, oleh Abdullah, ya, lalu juga oleh Asma binti Abi Bakar tadi. Dan ternyata akhirnya, ya, Abdullah bin Uraikid itu bisa diaktifasi oleh Rasulullah SAW dan bisa menyampaikan perjalanan sampai ke
ke Madinah, ya, ke Madinah. Nah, bisa dibayangkan seorang Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala begitu rapi mengambil cara berusahanya, lalu mengorganizing, melakukan planning dalam segala hal. Berarti planning, organizing, controlling, activating itu bukan tradisi Barat, tapi itu adalah tradisi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seringnya kita dalam melakukan kebaikan apapun, umpamanya kita kadang sering serabutan bahwa padahal sunnah Rasulullah SAW, organize lah ya, dalam kebaikan itu agar hasilnya bisa maksimal. Ya. Jadi itu pelajaran yang ketiga dari perjalanan Rasulullah SAW. Lalu berikutnya bisa diklik, Bu Dwi. Ya, dari perjalanan Rasulullah SAW bahwa ya dalam peristiwa itu adalah bahwa kita harus sabar dan berkorban. Tadi seperti sabarnya Ummu Salamah, seperti sabarnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seperti sabarnya Asma binti Abi Bakar tadi, sabarnya Abu Bakar yang pada akhirnya bisa berangkat bersama dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Ummu Salamah sehingga tadi doanya nanti di akhir ya kita ulang lagi ya doa yang diajarkan oleh Ummu Salamah ya, Ummu Salamah. Jadi hijrah mengajarkan kepada kita bahwa untuk meraih cita-cita itu perlu kesabaran dan pengorbanan ya, perlu kesabaran dan pengorbanan, sehingga orang yang sabar itu ya seperti di ayat di dalam slide itu Allah Ta'ala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah Ta'ala itu akan membayarkan kepada orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, unlimited ya, unlimited. Tadi Ummu Salamah dari seorang rakyat biasa pada akhirnya mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Atau contoh yang lain ya, bagaimana sabar dalam kehidupan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah SAW juga pernah merasakan bagaimana dia harus bersabar dan berkorban, termasuk korbannya adalah korban perasaan. Ya, bagaimana Aisyah pernah mengalami dalam membangun rumah tangga dengan Rasulullah SAW itu pernah mengalami prahara ya, prahara di mana dia mendapatkan korban dari isu hoax ya, kalau kita bahasa kita sekarang isu hoax di mana Aisyah dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal ya, dan peristiwa itu oleh Allah Ta'ala dibiarkan tanpa ada pemberitahuan wahyu kurang lebih hampir 50 hari ya, sampai Aisyah itu tinggal tulang saja kalau dalam riwayat itu. Karena apa? Saking tidak kuatnya Aisyah menjadi sasaran tembak orang-orang yang tidak senang pada Islam ya, karena apa? Dirinya dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal tadi. Dan akhirnya saking tidak kuatnya Aisyah sempat meminta pada Rasulullah SAW untuk ingin mendinginkan suasana, pindah ke rumah sang ayah sama sang ibu. Ya, dan tepat di hari ke-50 di saat Rasul berkunjung ke rumahnya ya, ke rumah sang ayahnya, ke mertua Rasul yaitu ke Abu Bakar, sempat Rasulullah SAW tidur di pangkuan Aisyah ya. Ketika sedang berada di pangkuan Aisyah, di paha Aisyah ya, tiba-tiba Aisyah merasakan bahwa kepala sang suami itu berat, lalu dia melihat di kening Rasulullah SAW ada keringat yang menetes,
Berarti kata Aisyah, Rasul sedang mendapatkan wahyu. Akhirnya setelah itu Rasul bangun, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, Abshir ya Aisyah, Abshiri ya Aisyah. Ya, berbahagialah wahai Aisyah. Kenapa? Karena baru saja wahyu turun bahwa engkau bersih dari tuduhan selingkuh tersebut. Ya. Jadi bisa dibayangkan sampai peristiwa haditsul ifki, berita bohong tadi, itu pada akhirnya menjadikan Aisyah punya posisi di hadapan istri Rasul yang lain. Ya, di hadapan istri Rasul yang lain. Kalau bukan karena kesabaran, tidak mungkin Allah Ta'ala menurunkan kebersihannya Aisyah atau bersihnya Aisyah dari tuduhan selingkuh itu langsung dari langit ketujuh oleh Allah Ta'ala. Kalaulah Aisyah tidak sabar menerima peristiwa tersebut. Jadi banyak kasus bahwa sabar itu akan membawa kepada keberuntungan. Ya, jangan berharap dalam perjalanan termasuk buat kita pandemi ini adalah ujian dari kesabaran dan ujian kita untuk berkorban. Ya, dan alhamdulillah ya ini luar biasa di saat kondisi sedang pandemi, tapi ternyata semangat orang untuk membayar zakat, ya, semangat orang untuk menyembelih hewan kurban kemarin itu tidak pernah surut. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang ikhlas membayar zakat, sedekah, infak ataupun berkorban kemarin ya dengan menyembelih hewan kurban itu menjadi salah satu di antara wasilah Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya dan segera mencabut pandemi ini dari muka bumi ini. Berikutnya hikmah yang lain dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW itu adalah bahwa kita harus produktif dalam kebaikan di mana saja. Maksudnya seperti apa? Karena Rasulullah SAW ketika hijrah dengan Abu Bakar, ya setelah tadi lepas dari Gua Thur, ya dipandu dengan siapa tadi, Abdullah bin Uraikid, ya maka selama perjalanan itu saya lupa nggak menyisipkan peta ya. Saya baru mendapatkan peta tadi di belum sempat diupdate slide ini ya. Jadi peta perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah. Saya lupa untuk mencantumkan. Saya share, Ustadz boleh? Tapi harus cari-cari dulu nantilah. Enggak, saya yang share. Oke. Ya. Lanjut saja Ustadz. Ya. Abu Bakar itu, lihatlah bagaimana sabar dan korbannya Abu Bakar. Sehingga pantas Abu Bakar adalah menjadi orang kedua setelah Rasul yang masuk surga. Ya. Jadi Abu Bakar itu selama perjalanan dari Mekah ke Madinah, dia nggak pernah diam. Maksudnya nggak pernah diam itu Abu Bakar itu sesekali ada di depan Rasul. Sesekali ada di belakang Rasul. Sesekali di sebelah kanan Rasul. Sesekali ada di sebelah kiri Rasul. Sampai Rasul nanya ke Abu Bakar, apa gerangan yang terjadi wahai Abu Bakar? Nah ini betul-betul Bu. Betul. Ini. Nah yang merah itu jalan biasa ya. Sementara yang hijau itu jalan yang dipakai oleh Abdullah. Yang hijau jalan Rasulullah SAW. Yang merah itu jalan yang biasa dilalui. Ya, inilah keprofesionalannya Abdullah bin Uraikid tadi ya. Abdullah bin Uraikid tadi Rasul menyewa profesional seorang Abdullah bin Uraikid yang tahu seluk-beluk agar dia tidak bisa berpapasan. Tadi nggak apa-apa di ini aja, Bu Dwi, tetap di ini aja. Abu Bakar selama perjalanan itu tidak pernah diam. Kadang sesekali di depan Rasul, sesekali di belakang, kanan dan kiri. Sampai akhirnya Rasul nanya, apa gerangan yang menyebabkan engkau tidak pernah diam? Kata Abu Bakar, ya Rasul, ketika aku mengkhawatirkan ada musuh di depanmu,
maka aku berada di depanmu. Ya, sehingga ketika musuh pertama kali nyerang, maka akulah yang pertama kali kena. Ketika aku khawatir ada musuh di belakangmu, aku berdiri dan seterusnya seperti itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu luar biasa ketika berpapasan, mungkin ini di titik-titik pertemuan jalan itu ada beberapa kampung yang sempat ketemu dengan beberapa orang. Ya, inilah saking controllingnya Abu Bakar, saking activatingnya Abu Bakar yang tadi ya, pernah di beberapa persimpangan jalan ini bertemu dengan beberapa orang ya, yang orang itu kenapa? Karena setelah mereka tahu bahwa Rasul itu berangkat hijrah, orang Quraisy itu sempat mengumumkan, barang siapa yang bisa pulang dengan membawa kepala Abu Bakar, maka mereka akan mendapatkan 100 ekor unta. Bisa dibayangkan 100 ekor unta itu, kalau unta itu lebih mahal dari sapi ya. Mungkin sekitar kalau kita ngambil di angka berapa satu sapi? Di Bandung paling murah berapa? 25 ya? Ya 25 berarti 100 ekor itu berarti berapa? Nah, berapa tuh? Nih, Ibu Guru berapa? Ya, harganya yang menggiurkan. Pernah mungkin ketika di perjalanan tadi ya, Rasul sempat kesusul sama seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik sempat berpapasan dengan Rasul dan Abu Bakar tidak bisa menduganya. Hampir saja Suraqah bisa menangkap Rasul, tapi ternyata tiba-tiba si kuda terpeleset beberapa kali. Akhirnya Rasul tahu, dihampirilah Suraqah tadi. Kata Rasul, ya Suraqah, maukah kamu apa sih gerangan yang menyebabkan engkau ingin sekali membunuhku? Akhirnya Suraqah menyebutkan bahwa kepalamu itu dihargai dengan 100 ekor unta, maka ingin mendapatkan kepalamu, wahai Muhammad. Kata Rasul, maukah aku tawari dengan yang lebih besar lagi daripada itu? Apa ya Rasulullah? Ya, kata Suraqah, kamu akan memakai mahkota Raja Persia. Padahal Rasul dalam keadaan sedang perjalanan, tapi ternyata Rasul optimis luar biasa. Tetap dalam kondisi optimis dan memberikan optimis kepada Abu Bakar. Akhirnya dan Rasulullah SAW bagaimana ketika di perjalanan tadi Rasul bisa mendakwahi Suraqah. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, jaga, jangan sampai memberitahu aku di mana. Dan ternyata Suraqah tertarik dengan dakwah Rasul sehingga dia menjaga rahasia tadi. Ketika sampai ke Mekah, Suraqah tidak pernah bercerita. Dan ternyata kenyataan Rasulullah SAW, janji Rasul itu ternyata terpenuhi di zaman Umar. Suraqah pada akhirnya masuk Islam setelah peristiwa itu. Bisa dibayangkan dalam kondisi sedang dalam perjalanan, ternyata Rasul bisa mengislamkan seorang Suraqah. Ya, Suraqah. Dan akhirnya di zaman Umar, ketika gedung putihnya Madain di Persia itu jatuh ke tangan kaum muslimin, dan rajanya kaisarnya yang bernama Yazdajir terbunuh, akhirnya mahkotanya dibawa. Tiba-tiba Suraqah datang. Ya, wahai Amirul Mukminin, dulu Rasulullah SAW pernah menjanjikan akan memakaikanku mahkota. Akhirnya kata Umar, dipakaikanlah mahkota itu kepada Suraqah tadi. Ya, kata Suraqah, ini menjadi milikku tidak. Kata kata Umar. Kenapa? Karena Rasul hanya menyebutkan engkau akan memakai mahkota tadi, bukan untuk memiliki. Ya, bukan untuk dimiliki. Dan ternyata Rasulullah SAW tadi di perjalanan memberikan optimis, ya, memberikan berdakwah kepada kepada Suraqah, dan akhirnya Suraqah diislamkan. Nah, di beberapa titik temu
ini Rasulullah SAW itu sempat bertemu dengan beberapa orang. Dan ternyata Abu Bakar ini hebatnya bagaimana organizingnya Abu Bakar. Tahu dia dalam situasi-kondisi yang tidak aman. Tapi Abu Bakar dengan cerdik, satu ketika pernah ada yang nanya, ya kenapa? Karena di rute yang dipakai Rasul juga sudah tidak aman. Karena apa? Sudah viral bahwa ada 2 orang, 3 orang yang akan melewati rute tersebut, dan hampir saja tadi kena. Akhirnya pernah ketika berpapasan ditanya sama seseorang Abu Bakar itu. Maka orang tadi nanya, kamu berasal dari mana? Maka Abu Bakar mengatakan, saya dari air. Ya, dari air. Nama apa? Ya, dari apa? Dari air, kata dia. Ternyata Abu Bakar tidak ingin menyebutkan dari Mekah. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu ini bakal bahaya. Dan Abu Bakar tidak bohong ketika ditanya Rasul, kenapa engkau menjawab dari air? Karena kata Abu Bakar, bukankah kita berasal dari air ya Rasulullah? Ya, inilah yang disebut dalam bahasa kajian bahasa Arab itu disebutnya tauriyah. Ya, jadi ngomong satu kalimat tapi dimaknai lain oleh orang lain, dimaknai makna yang lain, padahal bukan itu maksudnya. Ini rute yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menempuh rute ini kurang lebih dalam satu riwayat 8 hari, dalam riwayat yang lain 11 hari. Ya, 11 hari. Nah, tadi berapa? 450 kilo itu dari Jeddah. Jeddah itu ada titik yang paling bawah ya, di dekat pantai, itu namanya Jeddah. Nah, Ini ya. Terus di pinggir, itu Jeddah itu sekarang bandara internasional di sana. Nah, di sana ya, jadi jarak Mekah ke Jeddah itu kurang lebih 80 kilo ya, 80 kilo. Nah, itu rute yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ke slide berikutnya, Bu Dwi. Ya. Izin saya share kembali yang di awal ya. Bentar. Yes. Berapa menit lagi, Bu Dwi? 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi, udah mau Ya. beres. Insyaallah. Oke. Ya, sebentar. Oke, ya, kita lanjut lagi ya yang PowerPoint yang tadi. Oke, sudah nampakkah teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu? Ya. Sudah, Bu. Jadi produktif dalam kebaikan tadi ya. Rasul dan Abu Bakar tadi mendakwahi orang sepanjang perjalanan, tidak pernah berdiam diri. Itulah karakteristik ulul azmi. Nabi Yusuf ketika di penjara tidak menyebabkan dia tidak produktif. Ya. Maka kita berharap justru produktivitas kita di saat pandemi ini menjadi salah satu di antara wasilah Allah Ta'ala segera menurunkan pertolongannya kepada kita. Jadi jangan pernah seperti tadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, walaupun harta kekayaannya dia habis, tapi dia telah memberikan kesempatan orang untuk berpikir lah, walaupun ya pada akhirnya beberapa orang pada akhirnya masuk Islam ya setelah itu di dalam peristiwa Futuh Makkah tadi ya. Bisa dilanjutkan lagi slide berikutnya. Ya, komitmen dengan kebenaran, itulah tadi perjalanan bagaimana Abu Bakar ke sana kemari, beliau tetap produktif ya. Abu Bakar tetap menjaga ya, perjalanannya Ummu Salamah tadi, perjalanannya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi. Nah, kurang lebih sudah seperti itulah Bu Dwi ya. Silakan slide berikutnya juga. Ya.
Padahal Rasul, nah ini sedikit ya, padahal Rasulullah SAW sebelumnya, sebelum hijrah itu Rasulullah SAW sempat didatangi oleh Utbah bin Rabi'ah. Ya, setelah Rasul meninggal, setelah menjelang sang paman meninggal dunia, Inohong Quraisy itu datang kepada sang paman. Ya, wahai Abu Thalib, tawari keponakanmu itu mau apa sih? Apakah dia mau jadi pemimpinnya akan disegani di Quraisy ini? Kita akan jadikan dia sebagai orang yang paling disegani. Lalu kalau dia ingin perempuan yang paling cantik, ya, maka aku akan pilihkan perempuan yang paling cantik untuk dinikahi. Atau karena yang saya pakai font merah yang bawah, ya, atau Muhammad itu ya sedang stres, ya, maka kita akan carikan tabib yang paling handal pada waktu itu. 3 tawaran itu semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Rasul komitmen dengan kebenaran bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap harus menjadi nomor 1. Boleh jadi kita di saat kondisi sedang ini kita ada yang menawari untuk tidak benar, ya, untuk ada yang mengiming-imingi untuk berbuat yang tidak diridhoi Allah Taala, maka ternyata Rasulullah SAW bisa komitmen, maka kita pun bisa komitmen. Ya, boleh jadi kita mungkin bisa punya alasan dengan alasan WFH, kita bisa berbohong dengan siapapun juga, dengan alasan pandemi kita bisa berbuat dalih apapun, tapi ternyata itu tidak kita pilih, maka itulah berarti kita telah menyentuh kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu komitmen dalam kebenaran. Ya, silahkan di slide berikutnya. Nah, ini terjemahnya. Ya. Lalu lewat saja. Ini kita lihat berikutnya. Ya. Nah, kalau ini sudah ke macam-macam hijrah. Ya. Hijrah itu nanti ada yang mungkin nanti bisa di ini. Kalau kita umpamanya kalau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, hari ini mungkin untuk kita tidak berlaku, tapi mungkin untuk beberapa orang seperti daerah Asia Tengah, ya, ada juga di daerah Afrika Tengah masih berlaku hijrah secara geografis, ya. Ini bisa terjadi. Lalu dari peristiwa hijrah itu paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah hijrah dari maksiat, ya. Hijrah dari maksiat, jauhilah perbuatan maksiat, ya. Lalu berikutnya jauhilah orang-orang yang kalau tadi perbuatannya, kalau yang kedua ya jauhilah orang-orang yang akan mengajak kita untuk berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Ya, lalu yang ketiga ya hijrahlah kalau selama ini dalam perjalanan kehidupan kita dari hikmah peristiwa hijrah tadi, kalau kita tidak dalam segala hal tidak organizing, kita tidak controlling, kita tidak activating, tidak sesuai dengan hikmah-hikmah yang tadi diajarkan, mudah-mudahan kita bisa berpindah, tapi berpindahnya bukan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi berpindah dari keburukan kepada kebaikan, dari yang tadinya malas menjadi orang yang produktif, dari orang yang suka membicarakan orang lain malah jadilah orang yang produktif, senantiasa memberikan berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran, ya. Ya, ini bentuk-bentuk hijrah yang bisa dilakukan. Kalau hijrah secara geografis seperti yang dilakukan oleh Rasul dari Mekah ke Madinah itu tidak berlaku buat kita, kecuali beberapa saudara kita yang ada di belahan negara yang lain itu mungkin bisa terjadi. Tapi buat kita, hijrahlah dari maksiat kepada beribadah pada Allah Ta'ala, hijrahlah bergaul dengan orang-orang yang buruk, bergaulah dengan orang-orang yang baik, bergaulah dari semrautan dalam segala hal,
menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas dalam segala hal itu buahnya akan luar biasa. Ya, termasuk di antara hijrah hati itu adalah bersabar, tetap husnudzon pada Allah Ta'ala. Maka dengan semua itu kita akan bisa melalui segala tribulasi yang terjadi ini dengan husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja mungkin untuk sementara. Allah Ta'ala alam. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustadz Imran yang telah menyampaikan materinya. Rupanya banyak sekali ya Ustadz yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan peristiwa hijrah ini. Dan saya sendiri banyak hal yang baru saya ketahui juga Ustadz. Oh ternyata ada kejadian-kejadian yang biasanya tidak pernah kita dapatkan kalau kita misalnya hanya bercerita tentang pelajaran tentang hijrah gitu. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Betul, peristiwa hijrah merupakan sebuah peristiwa yang penuh dengan hikmah begitu ya. Dan hari ini mungkin kita akan mendapatkan sekitar 7-8 barangkali hikmah, tapi sesungguhnya hikmah itu bisa jauh lebih banyak lagi yang bisa kita ambil. Baik, teman-teman sekalian, satu kesempatan saja barangkali jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau kalau tidak bisa chat di ini aja ya, di chat grup ya. Silakan bisa dituliskan pertanyaannya. Kemudian sambil kita menunggu pertanyaan, atau mungkin Bu Rizka mohon izin untuk menyampaikan absensi barangkali Bu Rizka, dipersilakan. Teman-teman semua, untuk guru-guru dipersilahkan untuk mengisi absensi di yang linknya nanti disimpan di chat Zoom. Ya, silahkan. Kemudian sambil kita juga menunggu pertanyaan yang ditulis di chat Zoom ya. Teman-teman juga diminta untuk silahkan Bapak dan Ibu juga untuk menuliskan hikmah apa yang paling berkesan begitu yang telah Bapak dan Ibu dapatkan pada kegiatan pada hari ini melalui Jamboard ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan akses Jamboardnya, kemudian silahkan tuliskan hikmah apa yang paling berkesan yang Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini. Begitu barangkali silahkan diisi terlebih dahulu absensinya. Kalau tidak ada pertanyaan di kolom chat, mohon izin saya yang akan memberikan pertanyaan barangkali ya. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan dari saya Ustadz, kalau saya yang gampang saja gitu kan. Saya berencana sih kalau memang nanti ada yang bisa jawab, nanti ada door prize-nya ya. Silakan menghubungi ke saya. Oke. Pertanyaannya adalah yang duluan ya, yang paling duluan menuliskan jawabannya nanti dapetin ya. Oke, sebentar, saya cek dulu sini. Oke, yang paling gampang adalah siapakah nama sahabat yang menemani Rasulullah hijrah? Gampang ya, silakan. Oke. Abu Bakar Siddiq. Oh iya, gampang sekali. Alhamdulillah ya. Yang pertama jawab ini siapa? Ryan ya? Siapa Ryan? Bu Nenden. Bu Nenden. Oh, Bu Nenden. Oh, namanya Ryan. Ini Ryan di grup di chat Zoom namanya Ryan. Enggak, bukan Bu Dwi, Bu Nenden. Ryan, ada Ryan. Oh gitu. Oh, itu Ryan ada juga, Mama ada Ryan. dong. Hadirnya Bu. Jadi siapa nih? Enggak apa-apa, bebas. Oh, sebentar. Kalau Ryan ini siapa? Maaf. Itu kelas berapa atau? Kelas 6 Ryannya, Fahminya TKA. Oh, Masya Allah. Kelas 2 Siap juga Ibu. ada Nanti Nah, dia saya kontak ke Ibu ya. Tadi sama Bu Dwi dikasih 2 orang. Ada hadiahnya. juga ada Ryan. Ada. Ada Bu Oke, Ida, satu. Bu Dwi. Dari saya ya. Siap. Oh, Masya Allah ya, gampang nih. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi terakhir dari Ustadz. Kira-kira Ustadz mau memberikan pertanyaan apa nih buat para peserta hari ini? Mangga dipersilakan. Oh, yang tadi, ayo. Yang mana Ustadz?
Doanya Ummu Salamah. Oh, Masya Allah. Ya, siapa yang bisa? Ngacung-ngacung. Yang duluan tahu. Pak Tiwan. Ayo, raise hand. Pak Tiwan nih kayaknya yang duluan raise hand. Allah. Saya Enggak. Silahkan Pak Tiwan. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Masya Allah, betul. Yang udah hafal atunya yang mah. Sudah doa sehari-hari ya. Masya Allah. Ya, betul. Oke, nanti menghubungi saya ya Pak Tiwan. Iya. Barangkali cukup sekian Ibu dan Bapak pengajian kita pada hari ini. Kembali lagi mudah-mudahan materi yang tadi sudah sempat disampaikan menjadi inspirasi bagi kita untuk betul-betul bisa berhijrah, tidak hanya sekedar berhijrah tempat saja begitu ya, tapi seperti disampaikan oleh oleh Umar bin Khattab bahwa hijrah itu adalah dari berpindahnya dari kebatilan kepada yang hak begitu ya, insyaallah. Baik Ustadz, barangkali dan teman-teman sekalian kita akan, atau mungkin ada pesan dulu dari yang lain, Bu Ella atau dari yang lain, atau Bu Ella atau ada pesan? Bu Dwi, nggak ada. Cukup saja ya. Oh iya Bu Dwi, besok Ya. Kan mulai bergiliran ke sekolah ya. Rabu yang TK, kemudian Kamis SMP ya. Oh ya, Rabu TK. Rabu TK, Kamis, Kamis SMP, yang SMP, SD Jumat. Jadi dimohon Kamis yang Umi juga hari Kamis ya. Jadi dimohon nanti Bapak Ibu ke sekolah memperhatikan protokol kesehatan ya, menghindari kerumunan-kerumunan. Dimohon sekali untuk memperhatikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ella, kita tutup saja dulu barangkali acara kita pada hari ini. Ustadz mudah-mudahan berkenan untuk menutup, memimpin doa di penutup pengajian kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara kita hari ini dengan sama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampunan dan menghusyukkan hati kita dan menjadikan segala peristiwa hijrah Rasulullah SAW dengan segala hikmahnya tadi merupakan bagian yang akan menjadi inspirasi buat kita agar dalam kondisi apapun termasuk kita hari ini di pandemi COVID-19 ini malah justru kita akan naik kelas dan kita menjadi orang yang akan beruntung dan kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik keluar dari ujian dan cobaan pandemi COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai berjumpa kembali di pengajian bulan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.